Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, diskusi Pangilun yang mengambil tema kajian jelang Ramadan, biasa juga disebut dengan Tarhib Ramadan. Kajian yang akan berbicara tentang bagaimana kita menyiapkan bulan Ramadan ini atau memasuki bulan Ramadan ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Dr. Suhefri LCMA. Beliau adalah senior atau dewan pakar di Keluarga Besar Sumatera Barat. Seperti yang diberitahukan tadi, malam ini Bang El tidak bisa bergabung, dan memang kali aja memang semua kita dalam keadaan sibuk menyiapkan Ramadan, pulang kampung, bertemu dengan sanak saudara, sehingga kehadiran kita malam ini, kalau biasanya kita sampai jam 23, kita targetkan sampai jam 22 saja. Dan memang malam ini suasananya agak berbeda. Kalau biasanya kajian bahkan dengan tema-tema yang agak debatable, tapi hari ini kita betul-betul ingin mendapatkan ilmu, memperbaharui dan mendapatkan semangat, azam dan niat yang lebih kuat lagi, karena insya Allah besok akan kita akan memasuki bulan Ramadan. Kami sebagai host meminta kepada Ninel untuk memoderatori acara ini, mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Kepada Ninel disilakan. Terima kasih Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullahi wa sahbihi ajmain. Rabislah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa qauli. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di saat-saat waktu yang sempit mungkin ya, karena besok sudah menjelang Ramadan, masing-masing mungkin sibuk, dan alhamdulillah masih ada teman-teman, sahabat, Kakanda, Yunda yang terpanggil untuk bisa hadir mendengarkan Tarhib Ramadan dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Suhefri. Karena memang sebentar lagi Ramadan, bulan mulia ini akan kita jelang. Mudah-mudahan dengan bekal yang kita dapatkan pada malam ini, kita bisa menyiapkan diri lebih baik daripada tahun sebelumnya, bulan sebelumnya, atau hari sebelumnya. Karena kalau kita lihat, Tarhib sendiri artinya adalah Tarhib Ramadan itu sendiri artinya adalah bagaimana kita menyiapkan diri, memberikan keluasan, kelapangan di hati kita untuk menyambut Ramadan secara fisik, secara spiritual, secara jiwa dan raga. Dan untuk lebih lengkapnya, mudah-mudahan nanti kita bisa melewati Ramadan dengan predikat insan bertakwa, insan mulia, insan yang bersih dari dosa dan dari segala hal-hal yang tidak baik. Kita akan dengarkan sedikit atau panjang boleh dari Tarhib Ramadan dari Ustadz Suhefri. Mungkin sedikit saya sampaikan background dari Ustadz Suhefri. Beliau ini ternyata putra Padang Panjang ya, lahir di Padang Panjang, tamatan Tawalib tahun 74, berarti sudah senior juga ya. Kemudian melanjutkan kuliahnya di UIN yang dulu mungkin namanya IAIN Imam Bonjol.
kayaknya menamatkan S2, S3 juga di sana ya, Dery? S2 di Betul. LC kayaknya di Timur Ya. Tengah ya, LC ini kayaknya. Dan sekarang beliau dosen tetap di UIN Imam Bonjol. Beliau tinggal di Ulak Karang di Jalan Paus dengan 1 istri, 5 orang putri, dan sudah mempunyai 3 orang cucu. Dan kalau dilihat dari background-nya, beliau juga sudah lengkap jenjang trainingnya sampai LAT. Jadi ini udah kader purna juga, kader paripurna di PII. Baiklah, kita silahkan kepada Bapak Ustadz Dr. Suhefri untuk menyampaikan Tarhib Ramadan buat kita semua. Silakan, Dery. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi suratul Baqarah wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghamma 'alaikumul ghamam fa iddu syahra sya'bana 30 yauman. Baiklah, dengan izin Allah pada malam ini kita dapat bersama-sama hadir di udara untuk saling bertemu, membicarakan, membincangkan mengenai bulan suci Ramadan dan kesiapan kita memasukinya. Kita mulai saja. Yang pertama, apa tandanya Ramadan itu sudah datang? Nabi memberikan 2 hal dalam hadis yang dibacakan di awal tadi. Pertama itu adalah dengan ru'yatul hilal. Yang kedua adalah dengan hisab, menghitung jumlah hari dalam bulan Sya'ban. Menghitung ini kemudian dikembangkan dalam ilmu falak atau ilmu astronomi. Sehingga kalau dengan melihat hilal itu hanya bisa ditentukan waktu untuk 1 bulan ke depan. Sedangkan dengan ilmu hisab, ilmu falak atau ilmu astronomi, itu sudah bisa diperhitungkan waktu 1 abad ke depan. Jadi misalnya 1 Ramadan 13 tahun lagi kapan jatuhnya? Nah, itu sudah bisa dengan ilmu astronomi. Jadi oleh karenanya kemajuan ilmu pengetahuan itu membantu kita untuk mempermudah pelaksanaan ibadah. Itu mengenai masuknya bulan suci Ramadan. Yang kedua, penamaan bulan Ramadan. Ramadan ini kita dapati beberapa nama. Pertama, dia memiliki nama adalah Syahrullah, bulan Allah. Dinamakan bulan Allah oleh karena Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menyebut nama Ramadan di dalam Al-Qur'an. Sementara nama 11 bulan yang lain itu sama sekali tidak ada disebut dalam Al-Quran. Ya, jadi hanya nama bulan Ramadan saja yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang juga sudah dibacakan di awal tadi. Lalu yang kedua disebut Syahrus Siyam, bulan wajibnya berpuasa. Jadi tidak ada bulan lain yang 1 bulan dalam Islam itu diwajibkan berpuasa selain hanya dalam bulan Ramadan semata. Dan itu dengan jelas tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang kamu berada dalam keadaan sehat dan muqim, menetap, tidak bermusafir pada bulan itu, falyasumhu. Maka wajib dia mempuasakan bulan tersebut. Nah, jadi dengan begitu tidak ada puasa wajib selama 1 bulan kecuali hanya dalam bulan Ramadan. Maka disebutlah Ramadan dengan Syahrus Siyam. Lalu yang ketiga, Ramadan juga disebut dengan Syahrun Mubarak. Dinamai bulan yang penuh berkah oleh karena memang kehadiran Ramadan berisi begitu banyak keberkahan yang tidak ada keberkahan itu di luar Ramadan. Nah, misalkan saja adanya Lailatul Qadar,
diturunkannya Al-Quran untuk pertama kali, dan seterusnya. Nah, itu suatu keistimewaan bagi bulan Ramadan. Nah, terakhir itu ada namanya Syahrul Ala, bulan untuk berlapang-lapang. Berlapang-lapang artinya kita dituntut dalam bulan Ramadan ini untuk melapangi sesama. Baik melapangi itu dengan materi maupun yang non-materi. Kalau dengan materi, maka itu tentu saja kita memberi perbukaan, kita bersedekah, kita membayarkan zakat fitrah. Nah, itulah cara Islam membuat kita saling melapangi, terutama yang kaum agniya terhadap kaum du'afa. Melapangi dengan cara-cara itu tadi. Memberi perbukaan, bersedekah, dan membayarkan zakat fitrah. Nah, lalu bulan Ramadan ini memiliki beberapa muskilah. Muskilah artinya problema-problema yang biasa timbul, termasuk problema yang hanya ada di era kita sekarang, yang belum ada pada era Rasulullah, pada era sahabat, maupun pada era tabi'in. Misalnya apa? Nah, misalnya yang lagi hangat sekarang dibicarakan adalah soal vaksinasi. Bagaimana hukumnya bila dalam keadaan berpuasa kita divaksin? Nah, itu boleh tidak atau batalkah puasa? Jawabannya tidak batal, karena vaksin itu adalah zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk membuat kita imun dari bakteri COVID. Bukan untuk membuat tubuh kita jadi bugar, jadi kuat untuk menahan lapar dan haus, bukan. Tetapi kalau yang diinjeksikan ke dalam tubuh kita adalah vitamin, atau misalnya kita diinfus, maka otomatis batal puasa. Karena semua itu berakibat kita jadi lebih kuat untuk bisa menahan rasa lapar dan rasa haus kita. Ya. Ada lagi problema mencabut gigi ke dokter gigi dalam keadaan kita sedang berpuasa. Batal tidak puasa kita? Nah, ini juga problema bagi sementara umat Islam yang memang mereka mengalami sakit gigi yang luar biasa. Sehingga kalau tidak dicabut giginya, nah itu penderitaannya berkepanjangan. Dalam hal ini, mencabut gigi dalam keadaan berpuasa itu batal puasa, karena darah yang keluar akibat mencabut gigi tadi, itu akan sebagiannya akan tertelan, walaupun sempat dibersihkan oleh dokter gigi dari mulut kita, tapi sebagian akan tertelan. Jadi kalau mau mencabut gigi, tentu sesudah maghrib atau isya atau habis tarwih. Jangan dikala kita sedang berpuasa. Berikutnya lagi, berbekam. Bagaimana status hukumnya kalau kita berbekam dikala kita sedang berpuasa? Nah, khusus berbekam ini, kalau pada awal-awal Islam, itu Nabi menyatakan batal puasa dengan ucapan beliau, qadif taro maniyah tajama. Sungguh batal puasa orang yang berbekam. Nah, tetapi pada penghujung dari kenabiannya, kenabian Nabi kita, yaitu beliau sendiri yang berbekam, seperti dilaporkan oleh Anas bin Malik dalam kitab Sahih Bukhari, dinyatakan oleh Anas begini, yahtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun muhrimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dikala beliau sedang berpuasa, dan dikala itu juga beliau sedang berihram. Jadi baik berbekam, baik untuk ihram, baik untuk puasa, berbekam sama sekali tidak punya dampak negatif. Boleh orang berpuasa itu berbekam, boleh orang berumrah itu berbekam. Jadi tidak ada masalah. Kalaupun itu dilakukan. Nah, selanjutnya bagaimana hukumnya kita berkumur-kumur untuk berwudu saat kita sedang berpuasa? Katakanlah berwudu untuk sholat zuhur, berwudu untuk sholat asar. Kita sedang berpuasa nih. Nah, bagaimana itu statusnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam rongga hidung kita? Jawabannya adalah makruh. Kenapa makruh? Oleh karena memasukkan air ke dalam hidung dan ke dalam rongga mulut itu berpotensi nanti untuk dapat berakibat tertelannya air itu ke dalam kerongkongan atau tenggorokan kita. Sebab begini, dari 100% air yang kita masukkan ke dalam rongga mulut kita,
juga hidung kita, itu tidak bisa kita jamin 100% lagi keluar dari mulut maupun rongga hidung kita. Ada barang 3 atau 4% dia tetap menempel pada bagian dalam dari rongga mulut kita. Dan dia tidak memuai keluar, dia tentu akan menuju tempat yang lebih rendah, yaitu tenggorokan. Nah, oleh karenanya lah makruh hukumnya berkumur-kumur. Kalau kita sedang berpuasa, lebih baik tidak usah berkumur-kumur. Karena toh berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam rongga hidung, itu hukumnya cuma sunat wudhu, bukan rukun wudhu, bukan syarat sahnya wudhu. Nah, jadi karena cuma sunat, tinggalkan sebab berpotensi untuk membawa mudarat. Selanjutnya bahwa di dalam bulan Ramadan ini tidak jarang juga ada orang yang maksudnya perempuan, ibu-ibu yang dia hamil lalu tidak berpuasa. Gantinya nanti fidyahkah? Qadha puasakah? Qadha tambah fidyahkah atau bagaimana? Semua itu ada dalam pendapat mazhab. Ada mazhab yang berkata cukup bayar fidyah saja. Ada mazhab yang berkata bayar qadha saja. Ada yang berkata qadha puasa tambah dengan fidyah. Namun pendapat yang lebih kuat untuk diperpegangi adalah pendapat yang menyatakan kalau nanti si ibu ini sudah tidak ada hamil lagi, tidak akan melahirkan lagi karena sudah memasuki masa menopause, maka dituntut dia untuk sesering mungkin berpuasa, lalu dia pasang niatnya begini, ya Allah, bila masih ada utang puasa saya, besok adalah untuk mengqadha puasa saya, tapi bila sudah lunas, ya Allah, besok adalah puasa sunat saya. Nah, itu niatnya. Jadi oleh karenanya dia bisa berpuasa nanti setelah tidak lagi hamil dan melahirkan. Berikutnya, waktu imsak. Sebenarnya waktu imsak itu ketika sirine dibunyikan ataukah ketika azan subuh? Nah, lalu kalau ketika azan subuh untuk apa sirine dibunyikan? Jawabannya, masuknya waktu subuh itulah imsak yang sebenarnya. Jadi bukan dengan sirine yang 10 menit menjelang masuknya waktu subuh itu. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, sirine itu atau 10 menit menjelang masuk waktu subuh, nah itulah waktu imsak. Tetapi yang sebenarnya, dan itu dianut oleh semua mazhab selain mazhab Syafi'i, yaitu waktu imsak adalah waktu subuh. Baik. Berikutnya, seandainya ada anak kita yang masih remaja, dia masih SMP sekolahnya, lalu dia tidur siang bulan puasa, dia sedang berpuasa, lalu dia mimpi basah, lalu melapor kepada kita selaku ibunya misalnya, atau ayahnya. Apakah dia harus membatalkan puasanya atau melanjutkan puasanya karena dia bermimpi basah? Maka jawabannya adalah setelah mendapat jawaban dari dia. Apa ya jawaban dari dia? Jawaban terhadap pertanyaan kita. Adakah dia menjelang tidur ada usaha untuk mimpi basah apa tidak? Apa usaha untuk mimpi basah menjelang tidur? Misalnya dia menonton blue film, misalnya dia membaca majalah porno, melihat gambar-gambar bugil. Nah, lalu dia tidur setelah itu. Nah, kegiatan menjelang tidur tadi itu disebut ikhtiar untuk bermimpi basah. Maka batal puasa. Tapi kalau dia mengatakan atau menjawab kepada kita, tidak ada sama sekali nonton film blue, tidak melihat majalah, melihat gambar-gambar yang tidak layak lihat, tidak, maka kita suruh dia cuma mandi wajib saja dan tetap melanjutkan ibadah puasanya. Ini persis seperti apa? Muntah. Muntah itu bisa batal puasa, bisa tidak batal puasa. Kalau batal puasa karena muntah akibat dari ada ikhtiar. Misalnya kita korek-korek mulut, lalu mual dan muntah, batal puasa. Tapi kalau muntah itu terlontar begitu saja, tiba-tiba kepala kita pusing, lalu keluar muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Cukup kita buang yang ada di rongga mulut kita, lalu kita lanjutkan berpuasa. Jadi tidak usah kita batalkan puasa pada muntah yang tidak disengaja itu. Nah, itu sekedar pengantar bagi diskusi kita malam ini. Barangkali ada baiknya kita kembangkan dalam diskusi, dikembalikan kepada
Host, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz Suhefri yang sudah memberikan kepada kita baru sedikit ya Ustadz, sedikit gambaran tentang Ramadan yang akan kita jelang. Kayaknya nih Ustadz mau mengembangkan dengan diskusi kayaknya. Silakan teman-teman yang ingin memberikan pemikirannya, yang ingin bertanya juga boleh, yang ingin sharing, karena di sini kayaknya para tokoh-tokoh juga ini hadir pada zamannya masing-masing nih ya. Ini ada yang mantan ketua PWPI, ada yang sekum pada zamannya masing-masing. Selamat datang juga nih senior kita Bapak Amir Lani dari Bekasi ya Pak Amir. Salam. Silakan yang mau sharing, mungkin mau sharing aja kali ya. Yang mau bertanya juga boleh. Nieka mau nanya Nieka. Nieka ini dari Malaysia nih Pak Ustadz. Oh ya, silakan. Cukup beragam kita malam ini nih. Sedikit tapi beragam sekali nih. Ada dari Padang, belum mau tanya lagi. Silakan Neka kalau mau bertanya atau sharing Neka. Oh, belum lagi, nanti sekejap lagi. Sekejap lagi. Tadi juga ada Kakanda Israel itu, silakan. Ya, Danis. Ada Feti Herlina juga tadi, silakan. Nih Feti. Kak Esa dari Pekumbu enggak ikut ya? Enggak bergabung. Siapa dari? Kak Esa Muhardaniel dari Pekumbu. Belum ada kayaknya nih, belum. Belum ya? Silakan. Ya, ayo Yudi. Yudi ini dari Depok nih, dari tetangga saya. Tetangga jauh. Oh ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ninel. Saya dulu di PI Sumbar tahun 2000 sampai 2005. Dulu pernah ketemu Ustadz Suhefri tahun 99 di Unan. Ada acara forum bisa studi. di Unan ketemunya? Ada acara forum studi Islam di Unan. Nah, kita waktu itu masih SMA, diundang datang ke Unan. Nah, Ustadz ngisi waktu itu. Nah, waktu itu ada rencana teman-teman forum studi Islam untuk membentuk organisasi pelajar tingkat sekolah. Nah, kita karena waktu itu sudah di PI, kita gagalkanlah rencana itu. Baik, silakan. Terima kasih Ustadz. Ini sebenarnya dilema yang kadang kita hadapi itu karena kita di Indonesia ini kan berbeda-beda. Jadi terutama untuk mulai dan mengakhiri puasa. Nah, yang menjadi dilema itu sebenarnya kan di mengakhirinya. Karena di mengakhiri itu kita kan tidak bisa memilih kan. Kalau kita berpuasa sementara itu sudah Idul Fitri, berarti kan haram berpuasa. Atau sebaliknya kalau kita tidak berpuasa karena kita menganggap itu sudah Idul Fitri tapi ternyata masih Ramadan, itu kan kita haram tidak puasa. Jadi harus berpuasa. Nah, masalahnya itu adalah, dan ini kadang jadi dilema itu adalah kalau keluarga ngumpul dan di antara keluarga itu beda-beda. Nah, itu kan jadi masalah. Iya. Nah, itu ada yang masih puasa, ada yang sudah lebaran. Nah, itu kalau terjadi di keluarga yang agak besar mungkin enak, tapi keluarga yang agak kecil, nah itu jadi masalah kan. Antara ayahnya dengan ibunya berbeda, antara anaknya dengan adiknya, abangnya itu berbeda. Nah, itu real itu masalahnya. Nah, itu bagaimana caranya kita, Ustaz, menyikapi itu secara lebih arif gitu ya. Karena kan kadang-kadang kalau kita tidak arif menyikapi itu kan bisa menyebabkan konflik juga. Kalaupun tidak konflik terbuka, tapi konflik tertutup bisa terjadi di situ kan.
Kalau kecil orang Jawa kan bekete-ketean hati gitu kan. Nah, bekete-ketean hati. Itu bagaimana sebaiknya kita menghadapi yang begitu, Ustaz? Dilema seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Baik. Langsung aja ya, Ustaz. Nanti mungkin kalau Gimana ada nih? Langsung saja? Ya. Nah, iya, langsung aja lah biar nggak lupa ya. Baik. Jawab saja. Jadi begini, yang harus kita sadari betul adalah ini hasil ijtihad. Baik penetapan awal Ramadan maupun penetapan Idul Fitri itu ijtihad. Bukan Allah, bukan pula Rasulullah yang mengatakan besok adalah Ramadan. Bukan Allah yang mengatakan besok Ramadan. Tetapi siapa? Tetapi ulama kita. Nah, ulama itu biasa saja khilafiyah itu ya, terjadi ikhtilaf di kalangan mereka itu lazim itu, tidak ada masalah itu. Kalau kita baca sejarah fikih, hebat sekali itu. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Mereka bertiga itu punya manhaj masing-masing di bidang fikih maupun di bidang usul fikih. Bedanya sangat-sangat jelas. Oleh karenanya apa? Perbedaan dalam kajian fikih itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang lazim, dan suatu keniscayaan saja. Bahkan Imam Syafi'i dengan sangat berani 1 tahun setelah kematian gurunya, yakni Imam Malik, dia menulis 1 bab dalam bukunya Al-Um itu, kitab induk itu. Judul babnya apa? Khilafu Malik, perbedaan pandangan saya dengan guru saya Imam Malik. Nah, jadi beliau dengan sangat berani menyatakan, bahkan hebatnya Imam Syafi'i apa? Berani berbeda pendapat dengan dirinya sendiri. Nah, sehingga kita kenal ada istilah apa? Qaulul qadim dan qaulul jadid. Qaulul qadim adalah pendapat beliau dikala beliau domisili di Irak, dan qaulul jadid adalah pendapat beliau setelah beliau domisili di Mesir. Jadi Imam Syafi'i adalah satu-satunya imam madhab yang berani berbeda pendapat dengan dirinya sendiri. Nah, ijtihad itu biasa saja. Kita berbeda, yang perlu dikembangkan apa? Sikap tasamuh, saling bertoleransi. Untuk saling bertoleransi kita harus memahami ini dulu. Kata Nabi begini, man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Ajrul ijtihad wa ajrul isabah. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid ajrul ijtihad. Siapa yang berijtihad lalu hasil ijtihadnya itu menurut Allah benar, dia dapat 2 pahala. Pahala berijtihad dan pahala benarnya hasil ijtihadnya di sisi Allah. Dan siapa yang berijtihad lalu di sisi Allah ijtihadnya salah, dia masih dapat 1 pahala, yaitu pahala berijtihad. Nah, jadi jangankan kita, orang yang berijtihad itu sendiri pun tidak bisa memastikan ijtihadnya itu pasti benar, tidak bisa dia pastikan. Oleh karena itulah terhadap hasil ijtihad itu kita wajib mengembangkan sikap saling bertoleransi. Biarlah kita berbeda dari segi pandangan, pendapat, paham, tapi kita toh tetap sama akidahnya, sama ibadahnya dan seluruhnya. Ya, jadi saling tasamuh saja, saling toleransi saja, tidak merasa atau mengklaim kita yang benar, orang salah. Nah, itu bukan ajaran Nabi kita. Begitu ya? Ya, terima kasih Dery. Jawabannya sejuk sekali ya. Gimana Yudi? Sebenarnya saya juga mau bertanya nih Ustadz. Kebetulan kampung saya itu di Pariaman. Dan di kampung saya itu nama daerahnya itu Sungai Saria. Jadi tiap tahun itu selalu puasanya beda dengan betul. Iya, kok tahu Dery. Jadi selalu beda, ada satu kampung itu berbeda, dan dia kayaknya kalau lama-lama ala gadang terpikir kayaknya nih pokoknya beda dengan pemerintah gitu, dengan umum. Karena kebetulan ayah Buya juga bikin surau apa masjid di yang nggak jauh itu yang biasa gitu kan. Tapi ada satu di kampung itu yang kebiasaan tuh sampai sekarang masih seperti itu Pak Ustadz. Itu sebenarnya kayaknya sih karena mengikut aja mungkin yang suraunya Kaulaan itu kayaknya ya. Jadi dia punya apa istilahnya gurunya, kalau kata ungku istilahnya ungku atau labai alun nampak bulan alun puaso gitu.
Dan selalu kerap setiap tahun tuh beda selalu 1 hari. Nanti rayonya beda lo sehari. Kadang-kadangnya rayo sih beda tapi nya laba buku juga gitu kan. Jadi tuh Mbak Asi masih kapinya kadang-kadang gini kan kayak apa ya? Itu kayaknya bukan hal-hal yang dasar nyo seperti itu tuh apa sebenarnya gitu. Bahwa harus mensikapinya sebagai generasi yang lebih muda ya. Itu sampai kini masih di kampung masih seperti itu. Iya. Jadi ya kebetulan saya dulu berKKN-nya di Ambung Kapua. Oh iya daerahnya banget tuh. Bagian dari Kecamatan Tujokoto. Iya. Nah, jadi cukup mengalami keadaan-keadaan yang seperti itu. Biasa saja karena itu lebih ditentukan oleh tarekat mereka. Kita tahu di Pariaman itu yang paling menonjol tarekat Satariyah. Kalau di Pauh Padang itu tarekat Naksabandiah. Nah, Naksabandiah besok sudah mulai puasa dia. Kalau Satariyah biasanya telat 1 hari dari yang diumumkan pemerintah. Nah, telat 1 hari. Kalau yang Naksabandiah duluan 1 hari. Nah, jadi tadi di media sudah diumumkan bahwa tarekat Naksabandiah itu berpuasanya hari Senin. Jadi malam ini mereka sudah mulai tarawih pertama. Malam ini. Nah, itu Naksabandiah. Dulu nih ceritanya, saya diberi amanah oleh masyarakat Kota Padang tahun 2000 sampai 2005 sebagai Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Padang. Nah, waktu itu kami bikin surat dari MUI Kota Padang agar kawan-kawan di Pauh itu mau diajak diskusi soal penetapan awal Ramadan, awal Syawal, dan sebagainya. Boleh mereka datang ke kantor kita di MUI, di Nur Iman, boleh juga kita datang ke tempat mereka di Pauh. Nah, sayangnya mereka tidak bersedia. Karena setahu kita, tidak ada hisab munjid. Munjid itu adalah kamus Arab-Arab gitu. Nah, jadi bukan kita ilmu hisab, bukan kita ilmu falak itu munjid itu. Tapi mereka bersikukuh, kami punya kitab. Kita mau lihat kitab itu saja tidak boleh. Nah, itu masalahnya. Nggak boleh. Nah, jadi akhirnya kan tidak ada titik temu. Kita ingin umat kita ini cerdas dalam beragama. Tidak bertaklid begitu saja kepada tuankunya. Karena tuanku itu manusia biasa, bisa juga keliru gitu. Oleh karenanya lah kita ingin ada dialog dengan mereka, tapi itu tidak pernah terwujud. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi generasi muda ini terhadap keadaan yang seperti itu? Pendekatannya harus persuasif, ya, kekeluargaan. Tidak boleh frontal. Kalau frontal pasti kita ditolak. Patangku lah, iya baru kami. Lo dia agak-agaan katanya kan? Nah, itu kalau ahli tarekat begitu saja dia itu. Karena ada anggapan bahwa jubah tuanku itu adalah tempat untuk berpegangan melewati jembatan Siratal Mustaqim di akhirat. Nah, ada anggapan seperti itu. Dulu juga nih ceritanya kita Dewan Hakim MTQ Provinsi itu waktu itu jadi tuan rumah adalah si Junjung. Lalu kita diajak rekreasi oleh bupatinya ke Calau namanya. Nah, di Calau itu ada kuburan di dalam masjid. Namanya kuburan Syekh Ahmad. Dia murid kesayangan dari Syekh Burhanuddin di Ulakan, tapi beliau ini orang Calau, dikuburkan dalam masjid. Nah, ketika itu datang dari Pariaman 4 mobil bus kawan itu membawa jamaah untuk ziarah ke kubur Syekh Ahmad yang di dalam masjid itu. Apa yang dilakukan? Satu, membawa juadah. Jadi telur, rendang, nasi kuning ditaruh di pinggir kuburan. Lalu di kuburan tadi ada kerang besar. Kerang itu diisi air. Lalu air itu diambil, diusapkan ke batu nisan, lalu diusapkan ke wajah. Dilakukan 3 kali berulang-ulang. Diusapkan ke batu nisan, diusapkan ke wajah sehingga air itu sudah berwarna sangat tidak sehat lagi. Dan itu dilakukan oleh semua jamaah 4 mobil bus itu. Nah, ini sangat kita sayangkan bahwa beragama menurut tuanku bukan menurut kitabullah dan sunnah rasulnya. Lalu kita dekati tuankunya. Iko apa kerja umat di tuanku kok kok salah bana? Hanya begitu Pak Ustadz. Kalau ndak dipaturin umat kok melawan arus awak itu ndak nyacuan awak sudah kolai. Nah, itu jawabannya. Nah, ini kan kita sayangkan bahwa
mereka patuh kepada kemauan umatnya, bukan patuh kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Saya waktu itu pernah menyampaikan kepada Bupati Anas Malik. Saya ber-KKN tahun 86. Bupatinya Pak Anas Malik, seorang tentara. Nah, saya sampaikan, Pak, ada cara untuk merubah tradisi yang belum sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Caranya apa? Dibiayai baik dari PBD maupun dari para perantau, dibiayai asli anak daerah sini untuk bersekolah ke Timur Tengah. Tidak boleh pulang sampai dia doktor di Timur Tengah. Doktor bidang ilmu syariah, jangan ilmu yang lain-lain, ilmu syariah. Nah, nanti setelah dia doktor, pulang ke desanya, tinggal di desa, dibuatkan rumah, diberi gaji bulanan oleh Pemda. Nah, itu yang akan bisa merubah tuangku-tuangku itu. Tapi kalau yang pendatang, yang dari Padang dan sebagainya, itu tidak akan berubah. Harus putra daerah. Nah, kalau ada mereka 3-4 orang bisa disekolahkan ke Timur Tengah, insya Allah itu akan berubah. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Gitu. Nah, tentang anunya. Kondisi real di Pariaman itu. Ya, tapi kayaknya sampai kini masih sih ya. Karena iya. ada pun kayak kebetulan keluarga kan banyak, tapi memang nggak di kampung gitu ya, nggak di kampung, jadi emang apa sih alah baurek baka kayak agak susah perjuangannya, emang harus prestasi. Iya. Perjuangan itu nggak ada yang ringan, nggak ada yang mudah, nggak ada yang sederhana. Namanya perjuangan kan selalu susah. Dulu kita cari dana untuk training juga susah kok. Ya, cari dana untuk mengangkatkan acara leadership basic training atau apapun susah, bukan main itu. Ya, kita datangi para senior, minta bantuan dana. Nah, seadanya ya kita angkatkan juga acara. Nah, yang namanya perjuangan tidak ada yang tidak susah. Ya, apalagi kalau perjuangan di bidang agama lebih susah lagi. Ya, itulah makanya perjuangan di bidang agama adalah perjuangan yang tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berakhir. Ya, silakan yang lain atau Yudi mau menanggapi lagi? Tadi yang mau menanggapi seketik Ustaz. Ya. Kalau konsep besarnya mungkin seperti yang Buya sampaikan tadi, cuman kalau secara fikih awak kita sebagai orang kecil lah ini Ustaz. Jadi ini kalau kita misalnya datang kita di kampung ketemu dengan keluarga, dan kalau kita berbeda dengan mereka, itu bisa mengakibatkan konflik kita di rumah dengan orang tua kita mungkin, atau dengan saudara kita, atau berkecil-kecilan hati. Boleh enggak kalau kita batalkan puasa kita hari itu lalu kita kotor di waktu yang lain? Misalnya ini menurut perhitungan pemerintah belum raya ini kan, belum Idul Fitri. Tapi menurut perhitungan orang di kampung kita ini sudah. Kalau tidak ikut kita makan pada hari itu, harus hubungan kita dengan keluarga. Kita mungkin bisa bertoleransi dengan mereka. Mereka kan belum tentu bisa bertoleransi dengan kita, kan itu masalahnya. Boleh enggak kita buka puasa kita hari itu makan, kita pura-pura makan, kita di depan dia kan, pura-pura kita telan juga, pura-pura masuk juga. Kemudian di waktu yang lain kita ganti puasa kita itu, boleh enggak begitu Bu ya? Terima kasih Bu ya. Ya, baik. Jawabannya tidak boleh. Demi bertoleransi terhadap sesama, rukun Islam kita langgar. Puasa Ramadan itu rukun Islam loh. Rukun tiang Islam itu, tiang agama Islam. Ya, jadi toleransi itu ada batasannya. Nah, jangan demi bertoleransi kepada makhluk lalu aturan agama dilanggar, tidak boleh. Kita beri pengertian saja, mohon maaf ambo masih kurang puasa ambo sehari ya, alun babuku ambo kini lai. Babuku ambo kini kok tentu kurang puasa ambo bangi tuan kambo dia kira iswa. Kalau apa-apa lah dulu puasa sehari pada ambo tentu lah lengkap puasa. Kita beri pengertian saja. Jadi bukan kita secara frontal tidak, tapi persuasif dan beritahu apa adanya bahwa memang kita masih kurang jumlah puasa kita 1 hari dari 1 bulan itu. Nah, diharapkan dengan begitu mereka mengerti. Talambe karena ambo di Depok atau di kampung boleh sama wak mah gitu sambil berkelakar saja. Sehingga dengan gitu insya Allah mereka mau mengerti. Walaupun dicemooh atau apapun kita diamin aja kan, kita sanggup bertoleransi tadi. Ya dicemooh ya udah biarin nggak apa-apa. Ya. Gitulah.
Terima kasih Bu ya. Judi, ya. Terima kasih Ustadz. Mungkin kawan-kawan lain silakan yang mau bertanya atau sharing. Ini kayaknya kita banyak diskusi aja nih. Adel nih nanya Del. Ya. Bola dari Bekasi. Oh ya silakan Pak Ambiar. Biar Larni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mohon maaf karena tadi datang terlambat. Yang kedua juga mohon maaf karena ingin bertanya di luar konteks. Dalam pandangan saya, Ustadz Suhefri ini adalah seorang yang ahli dalam berbahasa. Dalam chatting di grup KBPI Sumbar, insyaallah beberapa pertanyaan kami ajukan sudah beliau jawab. Ada juga pertanyaan yang bersifat tidak langsung dijawab oleh beliau. Kali ini kami ingin mengajukan sebuah pertanyaan juga yang dikutip dari surat Al-Baqarah ayat 57, terjemahan Departemen Agama, yang komandan penerjemahnya ketika itu adalah Profesor Hasbi As-Siddiqi. Bunyi ayat 57 itu, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yaslimun. Diterjemahkan, dan tidaklah mereka yang menganiaya kami, wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka yang menganiaya kami, walakin kanu anfusahum yaslimun, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Saya memahami bahasa Indonesia itu hukumnya DM, diterangkan dan menerangkan. Sementara seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris itu hukumnya MD, menerangkan dan diterangkan. Jadi kata-kata wa mazalamuna ketika diterjemahkan menjadi dan tidaklah mereka yang menganiaya kami, kesan saya penerjemahan ini bersifat letterlex dan harfiah gitu. Kesan ya. Ini soalnya orang awam Pak Ustadz ya. Nah, jadi kenapa tidak terjemahkan misalnya dan tidaklah kami yang menganiaya mereka. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, soalnya kata menganiaya, menzalimi itu datang dari yang kuat kepada yang lemah. Misalnya dari rezim kepada rakyatnya. Nah, sementara dalam hal ini yang kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia dunia lemah. Jadi menurut pemahaman saya, seharusnya perjamannya dan tidaklah kami yang menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Bagaimana kira-kira menurut Pak Ustadz apa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat bertatap muka dengan Pak Ambiar Lani. Ini tempo hari hanya nama beliau saja yang kita ketahui, sekarang ketemu dengan orangnya. Alhamdulillah, senior kita. Jadi begini Pak, kalau kita lihat teks ayat tadi, itu terjemahnya benar itu. Wama zalamuna. Waw itu huruf ataf, kata sambung. Ya. Ma itu adalah huruf nafi. Zalamu itu fi'il dan fa'il, yaitu subjek dan predikat. Sementara na itu adalah maf'ul bih atau objek. Nah itu kami Allah. Jadi Allah di situ sebagai objek, bukan sebagai subjek. Nah jadi mereka tidak menzalimi kami, tidak menzalimi Allah. Apa maksudnya? Mereka tidak sanggup untuk menzalimi Allah. Tapi justru dengan melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah, aturan yang telah ditetapkan oleh Allah,
itu menzalimi diri sendiri namanya. Nah, gitu. Jadi siapakah orang yang menzalimi diri sendiri? Orang yang melanggar aturan Allah. Itu bisa kita lihat misalnya di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 237 atau dekat-dekat situ. Wa may yata'adda hududallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang melanggar aturan Allah itulah orang-orang zalim. Nah, tegas itu ucapan Allah. Wa may yata'adda hududallah faulaika humuz zalimun. Siapa saja yang melanggar aturan Allah itulah orang-orang zalim. Nah, jadi mereka menzalimi diri sendiri pada hakikatnya dengan melanggar aturan Allah itu. Karena tidak akan sanggup menzalimi Allah. Karena Allah itu maha tinggi, maha hebat, maha besar. Tidak mungkin makhluk menzalimi khaliknya, gitu kan? Nah, jadi di sana atau Allah yang diwakili oleh kata na itu menjadi objek di situ, bukan subjek. Subjeknya waw jamaah, wa ma zalamuna, waw itu waw jamaah, itulah subjek. Itulah fa'il. Nah, gitu. Jadi artinya mustahil mereka bisa menzalimi Allah, tapi justru mereka menzalimi diri mereka sendiri akibat dari mereka melanggar aturan Allah itu. Nah, itu maksudnya, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Jadi Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi ini harus kita akui beliau seorang otodidak yang luar biasa, sampai seperti BMK meraih gelar profesor juga. Dan beliau adalah pendiri Fakultas Syariah di IAIN Araniri. Itu Jogja. IAIN Jogja, Pak. IAIN Jogja. Tidak ada Kalijaga. Sunan Kalijaga. Beliau dari Aceh diminta oleh Menteri Agama di kala itu tahun 64 untuk berangkat ke Jogja mengajar. Nah, lalu beliau mencetuskan adanya Fakultas Syariah, langsung beliau jadi dekan pertamanya. Nah, tapi belakangan tahun 76 beliau sudah dipindahkan ke UIN Jakarta dan meninggal di Jakarta, dikuburkan di pemakaman dosen-dosen UIN tahun 76. Jadi Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi ini kita harus kagum, beliau itu ahli usul fikih, ahli tafsir, ahli ulumul Quran. Banyak ilmu beliau sangat kuasai. Dan itu membuat kita kagum kepada beliau karena beliau hanya otodidak saja, Pak. Beliau hanya tamat menasah saja di Aceh itu. Menasah itu samalah dengan madrasah-madrasah yang lain gitu. Tapi beliau luar biasa semangat belajarnya. Sanawiyah ya. Nah, iya, gitu. Jadi beliau menjadi seorang guru besar baik di Jogja maupun di UIN Jakarta sampai wafat tahun 76 itu. Gitulah, Pak. Jadi insyaallah itu terjemahannya benar. Tetapi Kementerian Agama setelah itu selalu merevisi terjemahan. Nah, yang kita sayangkan apa? Dikala Pak Quraish Shihab menjadi Menteri Agama, beliau sudah bentuk satu tim, Pak. Sudah bentuk satu tim untuk merevisi terjemahan Al-Quran Departemen Agama. Tapi karena waktu itu terjadi reformasi, tim ini belum sempat bekerja, sudah bubar saja. Beliau, Pak Quraish, di lokal kami waktu belajar, beliau ungkapkan ada 2 terjemahan di kala itu mau beliau ralat. Yang paling penting itu 2, kata beliau. Satu apa? Satu itu adalah minas sulbi wa taraib. Sulbi dan taraib. Taraib itu jamak dari taribah. Yang di dalam apa itu diartikan tulang dada perempuan. Tidak benar, hukum itu tidak dari tulang dada perempuan. Secara ilmu pengetahuan itu salah. Tapi itulah terjemahan di dalam Al-Quran. Taraib diartikan dengan tulang dada perempuan. Nah, itu satu. Yang kedua itu dalam surah Al-Maidah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Di dalam terjemahannya apa? Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Itu salah. Yang benar bahasa Indonesianya apa? Yang benar itu lelaki maupun perempuan bila mencuri, potonglah tangan keduanya. Gitu yang benar. Jadi lelaki maupun perempuan bila mencuri, potonglah tangan keduanya. Ini bukan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Berarti yang jadi objek yang dicuri apa? Laki-laki. Berarti yang menculik laki-laki dan menculik perempuan. Gitu jadinya terjemahannya. Nah, terjemahannya keliru. Itu yang juga mau diralat, tapi karena tidak apa. Tapi syukurlah pada saat Menteri Agama kita Pak Said Aqil Husain Al-Munawar itu sudah diserahkan kepada ketua penerjemah yaitu doktor yang tamat dari Ummul Qura Mekah untuk jadi ketua tim penerjemah dan sekaligus ketua tim
penafsir Al-Quran. Nah, beliau ini direktur Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta, di Ciputat. Nah, itu alhamdulillah sudah diperbaiki terjemahannya menurut versi terjemahan yang baru itu. Itu tambah informasi, Pak. Boleh bertambah, Ustadz? Yo, silakan, Pak. Nah, kembali kepada kajian yang tadi itu ada tersebut masalah tarikat yang. Iya, Pak. Tarikat dalam penelusuran lah kurang lebih bahasanya begitu. Ketika di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ambo tidak menemukan kajian-kajian tarikat dan suluk itu. Suluk dan tarikat itu muncul setelah menjadi ulamanya dalam tanda kutip Naksabandiyah, Sanusi, dan Satariyah itu. Yeah. Nah, jadi bagaimana ajaran tarikat ini sampai bisa berkembang demikian rupa dan diterima oleh sejumlah umat Islam. Dan dalam pandangan saya, orang-orang yang menerima ajaran suluk dan tarikat itu pendidikannya relatif rendah dan mungkin tidak siap untuk diajak berdiskusi. Mereka lebih cenderung fanatik kepada gurunya, kepada tuankunya, berdasarkan pitua candoiko kata beliau. Jadi kan susah kita mengaji itu ya. Bagaimana komentar Pak Ustadz? Iya, Pak. Jadi benar sekali itu penelusuran yang sudah Bapak lakukan bahwa tidak dikenal tarekat. Ya, banyak yang tidak dikenal itu, Pak. 1 tarekat, 2 tasawuf, 3 filsafat. Itu tidak dikenal itu, Pak. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'in. Tidak dikenal itu, Pak. Padahal Nabi mengatakan apa? Khairul quruni qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Era terbaik itu di zamanku, lalu zaman sesudahku, lalu zaman sesudahku. Jadi sampai dengan zaman tabi'in itu era terbaik. Di era terbaik itu orang tidak kenal yang namanya tarekat, suluk, tasawuf, filsafat, orang tidak kenal, Pak. Tidak kenal sama sekali. Apalagi filsafat. Filsafat itu sumbernya dari Yunani, dari luar Islam. Sementara Islam itu apa? Ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang unggul, tidak ada yang bisa menandinginya. Lah kok ngambil filsafat gitu. Nah, lalu dikait-kaitkan filsafat Islam, filsafat Al-Quran, dan sebagainya, filsafat agama. Filsafat itu sendiri juga bukan bahasa Arab. Itu bahasa Yunani. Ya, filsafat itu artinya mencintai ilmu dengan sangat mendalam. Nah, kalau dalam Islam, tidak. Ulul albab itu orang yang mendalami Al-Quran, bukan mendalami filsafat. Jadi oleh karenanya lah kita harus hati-hati waspada terhadap tarekat, tasawuf, dan suluk yang bagian dari tarekat itu, lalu filsafat. Itulah sebabnya kenapa Buya Hamka melahirkan buku namanya Tasawuf Modern. Nah, jadi beliau berharap melalui buku beliau itu orang-orang yang terikat tasawuf dan tarekat itu mau untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu harapan beliau melahirkan buku itu sebenarnya. So, kalau kita pelajari tasawuf modern itu sebetulnya beliau ingin menawarkan seperti Pak Ambiar sampaikan tadi, janganlah kita fanatik. Tapi hendaknya kita betul-betul bisa merujuk kepada warisan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi memang benar kalau orang sudah fanatik, nah itu mereka sulit untuk bisa kita ajak diskusi. Paling itu tadi kita bertoleransi, kita memberi pengertian walaupun kita tidak harus sama seperti mereka. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, Pak. Ya, terima kasih Ustadz. Nih banyak sekali nih kalau istilahnya keren sekarang itu daging semua ya, Yud. Kalau bagi saya ya. Banyak muatan-muatan baru. Mungkin masih ada yang lain, silakan. Tadi Adel mau nanya. Assalamualaikum, Nel. Nifeti dulu deh ya, lady first. Ya. Pak Eri. Hoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fet. Nampak wajah nih, Fet. Hai? Videonya nampak wajah. Jadi yang nanya siapa? Hai? Ya, ya. Itu dia. Silakan. Ya. Pak Eri. Lagi saya mau aja, Fet. Nah.
Lain saya mau sehat mana apa. Alhamdulillah. Pak Eri, Oi. kan menjelang Ramadan. Ya. Itu kan ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan kita sebelum berpuasa. Ya, Salah benar. satunya itu adalah ziarah kubur. Ya. Nah, ini yang perlu minta kejelasan Baik. dari Pak Eri, bagaimana sih sebetulnya ziarah kubur itu? Baik. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Jadi gini, Fed. Rasulullah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu memang saya larang kalian dari berziarah kubur. Sekarang ziarahilah kubur, karena dengan ziarah kubur kalian akan bisa ingat terhadap hari akhirat. Nah, dalam kajian bahasa, setiap perintah yang datang sesudah larangan itu memfaedahkan mubah saja. Jadi dulu dilarang ziarah kubur, sekarang diperintahkan. Maka perintah yang telah didahului oleh larangan, perintah itu hanya untuk mubah. Tidak untuk sunat, tidak untuk wajib. Jadi ziarah kubur hukumnya mubah. Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Itu dulu dari segi ziarah kuburnya. Nah, sekarang baru dari segi waktunya. Adakah sunnah Nabi ziarah kubur menjelang memasuki bulan suci Ramadan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi kebiasaan sebagian masyarakat kita, ziarah ke kuburan menjelang Ramadan itu bukan ajaran sunnah Rasulullah. Bahkan sebenarnya sebagian umat kita itu tidak ziarah kubur hanya menjelang bulan Ramadan saja. Ada tiga keadaan. Satu, akan menikah, pergi ke kuburan, minta izin, minta restu. Yang kedua, akan pergi berhaji, pergi minta izin ke penghuni kubur, kepada orang tua, mau berangkat berhaji. Itu sangat keliru. Karena apa? Di dalam kuburan itu cuma jasad. Sementara orang tua kita yang sudah wafat bukan di dalam kuburan. Dia berada di alam lain yang bukan alam dunia ini, namanya alam barzakh, yaitu tempat berhimpunnya roh semua orang yang sudah wafat. Nah, oleh karenanya lah tidak dianjurkan untuk ziarah kubur, karena tidak di dalam kubur itu orang tua kita. Kita untuk apa pergi ziarah kubur? Kan untuk mendoakan. Kalau mendoakan, yang terbaik di mana? Di rumah Allah, di masjid, bukan di pinggir kuburan. Nah, jadi oleh karenanya Rasulullah kita dapati riwayat beliau ziarah ke kuburan istri yang sangat beliau cintai, Khadijah bintu Khuwailid, hanya 1 kali seumur hidup. 1 kali seumur hidup. Tidak berulang kali, tidak setiap menjelang Ramadan. Tetapi yang intens dari Nabi kita terhadap Khadijah itu adalah 7 kali dalam sehari semalam untuk Khadijah. 5 kali sehabis selesai sholat fardu, tambah 2 kali sholat duha dan sholat tahajud. Jadi 7 kali Nabi berkirim doa sehari semalam. Bukan hanya sekali menjelang Ramadan masuk saja. Jadi orang-orang yang ziarah kubur menjelang bulan Ramadan tidak menurut tuntunan sunnah. Kalau mereka mau ziarah, ziarah saja. Tapi jangan katakan itu bagian dari ajaran Islam. Karena tidak ada dalil dari Islam, baik Al-Quran maupun sunnah, yang menyuruh, yang menganjurkan ziarah kubur menjelang Ramadan. Seperti itu, Fed. Ya, gimana nih, Fed? Oke, makasih Pak Eri. Kayaknya udah penjelasannya udah jelas ini, Fed. Silakan. Iya, jelas. Iya, terima kasih Ustadz. Sekarang silakan teman-teman lain, Kanda, Yunda. Inel. Adel jadi dari tadi Adel tertunda terus. Silakan Adel. Nggak ada, wah, harus tunda sih sampai terakhir. Ustadz Syefri, ya, ini tentang bagaimana kita memperbaharui tekad niat, karena rasanya setiap menghadapi Ramadan, suasana kebatinan seseorang atau azam seseorang, tekad seseorang itu berbeda-beda gitu. Tahun lalu misalnya karena COVID gitu kan, kendati tidak boleh sholat berjamaah,
Tapi rasanya karena himpitan musibah waktu itu, rasanya sangat khusyuk gitu kan. Dan setelah berkali-kali menghadapi Ramadan, rasanya ada Ramadan yang bisa kita hitung ini Ramadan lebih baik gitu kan. Tapi ternyata ada Ramadan yang agak minimalis gitu kan. Minimalis amalannya, sholatnya gitu kan. Dan hari ini kan hari terakhir dan besok kita sudah masuk Ramadan gitu ya. Bagaimana caranya tuh Ustaz menemukan, memperbaharui azam dan tekad gitu. Sehingga capaian Ramadan kita tuh lebih baik dari bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Itu Ustaz. Baik, ada dua hal yang perlu kita camkan betul-betul. Satu, kalau disampaikan Allah umur kita besok dan lusa itu adalah kemuliaan dari Allah. Ya, kalau disampaikan umur kita itu kemuliaan dari Allah. Kenapa? Satu, sebagian dari anggota keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, handai taulan kita, itu sudah diwafatkan oleh Allah. Tidak lagi dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tahun ini. Kita dipertemukan, itu satu kemuliaan. Nah, menyadari ini satu kemuliaan, tentu tekad kita membaca untuk mengoptimalkan ibadah selama Ramadan besok itu. Itu satu, bahwa kita diberi kemuliaan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Yang kedua, yang kita sadari adalah ketertinggalan kita di masa lalu, apalagi tahun kemarin. Kita tidak ke masjid sama sekali karena memang dilarang, bahkan ada masjid yang digembok itu. Sholat Jumat saja diganti dengan zuhur itu. Ya, jangankan sholat sunat tarawih, Jumat saja diganti dengan zuhur. Ada beberapa masjid seperti itu di Padang. Nah, jadi oleh karenanya ketertinggalan kita di bidang ibadah itu harus kita kejar sekarang. Nah, oleh karenanya lah tentu kita harus betul-betul giat dalam beribadah untuk Ramadan kali ini. Yang ketiga, nah ini sebaiknya kita anggap sajalah inilah Ramadan terakhir kita berada di muka bumi. Ramadan tahun depan sangat boleh jadi kita sudah berada di dalam perut bumi, sudah dikuburkan orang. Karena ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, tentu kita akan betul-betul bertekad kuat untuk menyukseskan ibadah secara optimal, tidak ibadah yang setengah-setengah lagi, karena tidak ada peluang lagi setelah Ramadan tahun ini. Nah, manakala ini kita tekadkan, saya yakin insya Allah kita akan betul-betul memanfaatkan Ramadan kali ini secara optimal, yang dengan begitu insya Allah nanti kita akan lahir sebagai muttaqin, orang-orang yang penuh takwa. Nah, takwa ini sedikit. Takwa itu apa itu sebenarnya? Takwa itu dari kata waqa, yaqi, wiqaan, wiqayatan, takwa. Artinya adalah hati-hati, mawas diri, waspada. Jadi orang yang bertakwa itu ialah orang yang berhati-hati, mawas diri dan waspada dalam menjalani kehidupan. Tidak sembrono, tidak gegabah dalam menjalani kehidupan. Penuh perhitungan. Kalau ini akan menjerumuskan, dia tidak lakukan. Walaupun banyak orang lakukan. Nah, jadi itulah takwa itu. Makin tinggi tingkat kehati-hatiannya, makin waspada dia menjalani kehidupan, tidak mau dia diperbudak oleh hawa nafsu, oleh syahwat, maupun oleh iblis. Itu orang bertakwa itu. Jadi memang tidak semua juga orang beriman itu berhasil bertakwa. Oleh karena itu tadi, mungkin di dalam Ramadan dia tidak melaksanakan ibadah secara optimal, tidak bertaubat secara sungguh-sungguh, tidak mendekatkan diri kepada Allah secara optimal juga, menjauh dari Al-Quran, atau Al-Quran cuma dibaca saja tanpa ada keinginan untuk memahami kandungan isinya. Begitu juga dengan sunnah Nabi. Nah, sehingga sunnah Nabi belum menjadi bagian dari amalannya. Nah, inilah yang kita harapkan pada Ramadan kali ini kita jadikan itu sebagai starting point untuk lebih dekat dengan Al-Quran, untuk lebih dekat dengan hadis Nabi, gunanya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan nyata setelah Ramadan berlalu nanti itu. Gitu Adinda Adel. Ustaz. Ya. Ya. Keren sekali nih Adel, ini perlu digaris bawahi nih. Ini ada 3 poin. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ini ada tamu kita dari Mempawah, Kalimantan Barat nih, Gusri. Kalimantan Barat, ya. Ya, Gusri, silakan. Halo Gusri, masih ada nggak? Awak kemudian masuk mendengar dulu. Silakan yang lain kalau mau bertanya.
mau sharing juga boleh. Kita diskusi santai. Kakanda Anisral tadi mana? Danis, masih ada Danis kayaknya nih. Danis. Halo Danis. Silakan yang lain yang mau sharing, mau bertanya, diskusi. Danis ditutup nih suaranya nggak ini. Silakan, ada yang mau bertanya, sharing. Kayaknya kita bisa ini nih ya, Del. Bisa apa namanya ini? Alhamdulillah nih bertambah. Nih Neka jadi bertanya, Neka dari Malaysia, Kuala Lumpur. Kapan Lebaran? Kapan puasa, Neka? Apa Neka menyimak aja. Alhamdulillah banyak ilmu yang dapat nih. Tidak-tidaknya mau ulang-ulang melihat. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya, sharing juga boleh. Dari Palembang gimana Hen? Mau nanya Hen? Ini siapa lagi nih? Hen, ada izin untuk bertanya enggak? Ada Anisral. Atau ditambahkan dulu dikit nih. Ya, terkait silakan. dengan pertanyaan Feti tadi soal ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ini juga banyak hal yang dilakukan dengan keliru ya. Dilakukan dengan keliru artinya apa? Tidak punya dasar sama sekali, tapi justru membahayakan akidah kita. Satu, ke kuburan itu menabur bunga. Nah, menabur bunga ini bukan ajaran agama, bukan ajaran adat Minangkabau. Ini ajaran agama Hindu. Silakan nanti bagi yang berkesempatan tolong dibeli buku kitab suci agama Hindu. Itu dengan jelas tertera di sana bahwa makin banyak jumlah taburan bunga di atas pusara itu makin lapanglah jalannya menuju Sang Hyang Widiwasa. Nirwana. Nah, di Nirwana. Jadi kita ini sudah mengamalkan ajaran Hindu. Sebenarnya dalam kaitan ini Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang mengamalkan ajaran suatu kaum, dia telah menjadi bagian dari kaum itu. Nah, ini kan berbahaya ini. Ya, artinya dosanya sangat besar. Walaupun tidak lantas kita jadi murtad, enggak, tapi dosanya sangat besar. Oleh karena kita meniru ajaran agama lain. Sekali lagi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang terunggul, tidak ada yang mampu menyamainya. Kalau agama terunggul, tentu tidak layak kita meniru dan mengamalkan ajaran agama lain. Justru harusnya apa? Sebaliknya, kita yang mewarnai agama lain itu, bukan malah kita yang terwarnai. Ya, jadi menabur bunga lah, menyiramkan air mawar lah, biar sejuk dia dalam kuburan, nggak ada itu. Bukan dari ajaran agama kita itu. Ya, jadi oleh karenanya yang dibawa ke kubur satu saja, yaitu doa, tidak yang lain-lain. Kita baca Yasin, baca ayat kursi di kuburan, tidak ada sunnah Nabi itu. Bukan sunnah Nabi itu baca Yasin di kuburan. Di kuburan itu cuma jasad, tulang belulang. Ya, yang kita doakan itu apa? Yang kita doakan adalah jiwanya yang ada di dalam alam barzakh. Bukan tulang belulang. Tulang belulang itu tidak mendengar. Baca ayat berdoa enggak, tidak mendengar kata Allah. Apa kata Allah dalam Quran? Terkait itu. Innaka la tusmi'u man fil qubur. Sesungguhnya engkau tidak dapat membuat penghuni kubur itu mendengar apa yang kamu ucapkan. Ya, tidak dapat mendengar, dia orang meninggal, sudah wafat, tidak dapat mendengar lagi. Jadi oleh karenanya kirimkanlah doa kepadanya di masjid, di rumah, bukan di pinggir kuburan ya. Apalagi membawa Al-Qur'an pula ke kuburan, selfie ria pula di pinggir kuburan. Itu sangat tidak relevan perbuatan seperti itu. Nah, itu terkait dengan ziarah kubur. Nah, satu lagi identik dengan itu apa? Peringatan kematian.
menuju hari ko priaman juga naik lagi nah Ambu-ambunya menuju hari sampai puluh menyaratui ya peringatan kematian bukan dari ajaran agama kita tapi dari agama Hindu. Bagaimana kepercayaan Hindu? Menurut agama Hindu 3 hari setelah kematian orang tua kita itu 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, dan ke 1000 dari hari kematiannya, itu Sang Yang Widiwasa di Nirwana berkenan memulangkan roh itu ke rumah. Supaya roh itu gembira di rumah, disambutlah dengan makan-makan di rumah. Diundang orang datang makan-makan ke rumah. Nah, lalu melihat orang makan banyak di rumah, maka roh itu kembali ke Nirwana dengan perasaan gembira dan bahagia dalam agama Hindu. Dalam agama Islam, mati adalah dicabutnya nyawa oleh malaikat maut dan keluar dari ubun-ubun, bukan dari mulut, dari ubun-ubun, dibawa ke alam barzakh, diserah terimakan kepada malaikat Munkar dan Nakir, di sana roh itu selamanya sampai terjadi peristiwa kiamat. Jadi tidak ada roh yang dipulangkan hari ke-40, hari ke-100. Karena tidak ada yang perlu disambut dengan upacara peringatan kematian. Nah, itu. Jadi kita banyak terwarnai oleh ajaran agama lain. Nah, termasuklah membakar kemenyan di kuburan. Ya, bahkan ada orang sengaja pergi menyembelih ayam ke kuburan ulama. Ya, supaya berkah ayamnya. Atau taruh air mineral barang 2 hari di pinggir kuburan ulama. Biar berkah airnya diminum untuk obat dan sebagainya. Nah, itu kepercayaan-kepercayaan yang tidak bagus. Ya, kuburan hanya tempat menyimpan jenazah, bukan tempat minta barokah atau keberkatan, bukan. Itu yang kita sayangkan sebagian umat kita. Ya, ada yang protes Ustadz, itu bukan di Pariaman aja, di Madinah. Di Jawa juga Ustadz ada sampai 1000 hari malah kalau di sini. Iya benar. Jadi bukan Pariaman aja ya. Kalau di Jawa bukan cuma kuburan ulama, kuburan Bung Karno, kuburan Pak Harto, bukan cuma kuburan ulama dong itu yang dikunjungi, kuburan tokoh-tokoh. Nah itu. Mencari berkat katanya. Nah itu dia yang kita sayangkan itu. Itulah sebabnya kuburan Rasulullah di Masjid Nabawi itu dipugar sedemikian rupa supaya orang tidak bisa ngambil tanahnya. Dipugar, dipagar dengan besi tinggi itu 4 meter. Dan tidak boleh orang mendekat. Begitu mendekat, roh, kata askar itu. Roh itu artinya apa? Angkat kaki kamu dari sini. Itu ucapan yang sangat kasar yang terpaksa diucapkan dalam masjid demi memelihara akidah umat. Angkat kaki kamu dari sini. Itu artinya roh itu. Ya, jadi betul-betul dijaga akidah umat, termasuk di Jabal Rahmah itu masih ada yang memukul-mukulkan tasbihnya ke Tugu Putih itu. Nah, sekarang Tugu Putih itu dicat hitam bagian bawahnya sehingga tidak bisa ditulisi spidol lagi. Nah, orang lalu beli spidol yang warna putih. Namanya orang nakal ya. Jadi itulah kita sayangkan, masih banyak cara beragama umat ini yang belum benar. Termasuk apa? Memandikan kain ihram dengan air zam-zam untuk jadi kain kafannya nanti. Kalau dosanya banyak, mau dikafani dengan apa saja, tetap saja menjalani azab kubur. Nggak bisa memelihara dia dari azab kubur, air zam-zam maupun kain ihramnya itu. Makanya Nabi ajarkan doa untuk tidak diazab dalam kubur. Jangan akhiri sholatmu sebelum kamu lindungkan dirimu dari azab kubur. Hadis Sahih Bukhari itu. Ya, jadi oleh karenanya lah kita sayangkan cara beragama sebagian umat kita masih belum menurut tuntunan Rasulullah. Padahal 9 kali sehari semalam minimal kita bersyahadat kepada Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam tasyahud kita. Tetapi itu hanya kata lidah. Yang sunnah beliau tidak dilihat, apalagi diamalkan. Kalau kita tanya, ada enggak kitab syarah Sahih Bukhari di rumah? Bengong dia ditanya, syarah Sahih Bukhari itu apaan sih? Katanya. Ya, jadi bagaimana memahami hadis Sahih Bukhari kalau syarahnya tidak ada? Nah, syarahnya itu namanya Fathul Bari, uraian hadis Sahih Bukhari dan sudah pula dalam bahasa Indonesia. Idealnya setiap rumah tangga punya itu, sehingga dibaca setiap hari, sehingga kita makin tahu apa aturan Rasulullah untuk kita, gitu. Idealnya sih.
Ya. Demikian tambahan dari Ustadz kita. Mungkin kalau masih ada yang mau bertanya, kayaknya sesi akhir nih. Maksudnya kalau nggak ada, mungkin kita bisa closing ya, Adel. Udah 9:30. Nanti mungkin Saya ada. Ya, nih Feti lanjut. Ya. Ya, ya, kan pada terkait dengan mayat. Kan ketika jenazah masih disemayamkan di rumah, kan kadang-kadang ada kita yang datang terus disuguhi makanan, minuman. Nah, itu bagaimana tuh Pak Eri? Iya. Kata Rasulullah begini, Isna'u li'ali Ja'far ta'aman fa innahum yusghiluhum ma asabahum. Tolong kalian masakkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena kematian Ja'far itu telah membuat duka yang mendalam pada keluarganya. Nah, jadi perintah Rasulullah justru sebaliknya. Kita bukannya disuguhi makan dan minum, justru kita para tetangga inilah yang memasak, lalu kita berikan kepada orang-orang yang sedang berduka itu. Kita makan di rumah kita masing-masing. Ya, jadi kita bawa makanan yang sudah masak, yang siap dikonsumsi, itu kita berikan kepada keluarga yang sedang berduka, sehingga apa? Selama 3 hari mereka tidak pernah memasak, mereka tinggal makan saja. Nah, itulah cara hidup Islami bertetangga, yang kalau tetangga itu ditimpa musibah, bukan malah kita makan-makan ke rumahnya. Wah, dia kan kaya Pak Ustadz, nggak berbana, itu meladeni kita, itu kecil bagi mereka. Bukan persoalan kaya atau tidak, itu ajaran Hindu, makan-makan di rumah orang kematian itu yang harus kita hindari. Tapi kalau sekedar minum air gelas itu ditolerir saja. Ya, yang tidak boleh itu makan-makan. Itu yang harus dihindari. Apalagi melayat hari ke-7 makan. Melayat hari ke-40 makan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali. Bukan dari ajaran Islam. Gitu, Fet. Kalau jenazahnya masih di rumah, Pak Eri? Iya, termasuk jenazahnya masih di rumah. Nggak usah kita yang datang ini makan di rumah. Kita makannya di rumah masing-masing. Nah, itulah tugas tetangga tadi apa? Mengantarkan makanan, karena ketika berduka itu kan datang familinya dari berbagai daerah. Nah, jadi keluarga itu bisa makan, famili-familinya bisa makan, kita tetangga cuma ngantarin doang, kita makan di rumah kita masing-masing. Gitu. Kalau famili silahkan makan di rumah itu. Karena tidak mungkin pula mereka pergi ke warung nasi untuk makan kan, karena mereka dari jauh. Ada yang dari Depok tadi, dari Palembang, dari Malaysia misalnya. Gitu. Oke, makasih Pak Eri. Ya, sama-sama, Pet. Ya, ini ada pertanyaan di chat. Silakan Hen, langsung aja Hen, nanyanya Hen. Banyak tanya langsung lah Hen. Waktu di chat tadi jawab. Ustaz tanya aja Ustaz, kok gaji orang dek sabulan ke poso Ustaz. Yo. Tantu tanya lo puasa nan sumutasihu kecek Nabi ko nan baca puasa ko Ustaz. Ko amalan tarawih lah kajale. Amalan tahajud bisa lo kerajuan yo. Nan sedekah jalanan puasanya sebenarnya ko Ustaz. Ko lah panek lo puasa sebulan ko penyakit ko tambah juga siap dunia. Tolong pencerahannya Ustaz. Boleh nak jaleh lo dek Tommy ko dek si banyak kawan-kawan ko nak jaleh lo ko kawan lapau ko Yudi tu lama Ustaz. Iya. Ada Yudi terutama. Ayo Yudi emang agak beda Ustaz. Kita kan berbeda. Tommy lah keluar. Tommy lah keluar. Baik, jadi memang itu hadis Nabi. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya kualitas kesehatan kalian akan meningkat. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya kualitas kesehatan kalian akan meningkat. Dan ternyata menurut ilmu pengetahuan benar, dengan kita berpuasa tensi kita menurun. Ya, tensi yang tinggi, tensinya selama ini turun itu. Yang kedua, berbagai penyakit, sakit mah, sakit cacing, apa itu menghilang. Ya, juga apa? Kita lebih terkontrol, sikap mental kita lebih sabar. Ya, tidak mudah terpancing emosi dan sebagainya. Nah, jadi betul-betul sehat kita lahir batin kalau satu berpuasa dengan cara yang benar,
2 dengan niat yang ikhlas. Nah, cara yang benar itu seperti Rasulullah. Kalau berbuka itu bukan dipadatkan perut. Berbuka itu kalau Rasulullah cukup dengan 3 butir korma, setengah gelas air hangat putih. Nah, itu cara berbuka Rasulullah. Lalu beliau sholat maghrib, habis sholat maghrib, nah, baru makan. Itu pun tidak sampai kenyang. Ya, lalu beliau tidak minum kopi, tidak minum teh, dan di era modern ini baru terbukti minum kopi dan minum teh pada waktu sahur itu dapat menimbulkan rasa haus yang luar biasa, walaupun tidak sampai berakibat terjadi dehidrasi. Ya, tapi rasa hausnya luar biasa. Akibat apa? Masih mengkonsumsi teh, masih mengkonsumsi kopi pada waktu sahur. Jadi kalau habis tarawih enggak apa-apa. Ini waktu sahur ini enggak boleh, apalagi merokok. Nah, ini lebih kering lagi tenggorokannya siang hari. Dengar tuh. Jadi rokok hindari saja. Toh 13 jam kita bisa berhenti merokok sepanjang siang hari. Katanya jadi orang yang waspada dan hati-hati, ya harus berhenti merokok. Gitu. Ya, mungkin penjelasannya. Berarti enggak ada nan makan yang trip 1, trip 2, dan yang trip 3 makan berarti Ustaz ya. Kau bawa buku kan pakai trip Ustaz. Rasanya kolak katakan tuang ya daripada busuk di luar dan cak busuk di dalam Ustaz. Enggak hilangnya perang ilmu. Jadi enggak boleh malam hari itu balas dendam ya. Balas dendam, siang hari ditahan, malam hari dipadatkan perut sepenuh-penuhnya. Nah, itu bukan cara berpuasa yang sehat. Itu tidak meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Malah ya sama saja dengan tidak berpuasa. Kan puasa itu imsak. Imsak itu apa? Menahan diri. Jadi latihan menahan diri. Jangan TST, tak santuang taruih. Jangan. Ditahan ya. Supaya di luar puasa kita bisa terlatih untuk tidak memadatkan isi perut. Bukankah al-batnu ra'su kulli khati'ah? Perut itu sumber berbagai penyakit. Ya, jadi isi perut kita itulah yang akan jadi penyakit bagi kita. Makan jeroan misalnya kan. Itu sumber penyakit. Apalagi orang Minangnya kalau makan tujuh banak ya. Nah, lihat dong banak orang Lepau ya, ya kan? Nah, itu sumber penyakit, hindari saja. Gitu. Perut asam juga hindari itu. Ya, pokoknya yang akan merusak kesehatan itu dihindari. Apalagi kalau umur kita sudah di atas 40 tahun, itu sudah harus hati-hati kita sampai dengan tua. Tidak asal konsumsi saja. Kalau masih di bawah 35 tahun, mungkin kita tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau sudah agak berumur, nanti baru mulai merasakan akibat dari kita mengkonsumsi segalanya, bahkan secara berlebihan, ya begitu. Ya, mungkin sudah cukup ya, Hen. Sumutasihu ya, puasalah, dan jadi berpuasanya itu ya ada caranya yang sehat itu berarti ya, tidak malapeh malam tuh nggak balas dendam gitu bahasanya ya. Apalagi kayaknya Wak di dalam kini kok kayaknya kok yang dia teh muat sampai puluh gimana, maksudnya ini yang sudah senior semua nih kayaknya nih. Maksudnya sesuai aja kata Ustadz yang tadi. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin dikasih satu kesempatan lagi sebelum kita closing. Dari Bekasi lah Cik Lai. Dari Bekasi Cik Lai. Ya silakan Pak Ambiar. Pak Ambiar nih lagi kosong jawab saya free yo Pak Ambiar. Dia Budi Puhen bertanya ke Ustadz. Silakan Pak Ambiar. Ya silakan Pak Ustadz. Ya Pak. Assalamualaikum. Dalam berpuasa ini kan ada dua pendekatan ini ya. Iya Pak. Dalam memulai hari pertama bulan Ramadan. Yang pertama ada pendekatan hisab. Ini dianut oleh Muhammadiyah dan beberapa ormas Islam yang cenderung modern itu kan. Ada juga pendekatan ru'yat ya. Iya Pak. Ini dianut ya dalam tanda kutip biasanya dilabeli sebagai Islam tradisional ya. Dalam pendekatan ru'yat ini
pada umumnya hilal itu akan terlihat kalau terpenuhi beberapa syarat. Nah, syarat yang pertama itu langit di ufuk barat itu cerah, tidak berawan. Syarat yang kedua itu apabila hilal lebih dari 2,5 derajat ketinggiannya. Sementara kalau hilal itu masih di bawah 2,5 derajat, itu bagaimanapun hebatnya teropong atau mikroskop, agak mustahil hilal itu bisa terlihat. Jadi dengan demikian, ketika dilakukan ru'yat dari beberapa titik di Indonesia, secara kebetulan pada hari itu hilal itu sudah muncul, tetapi tidak bisa dilihat dengan mata, walaupun sudah dibantu dengan teropong gitu kan. Tetapi secara sains, secara ilmu pengetahuan, itu bisa dihitung. Posisinya misalnya 2 derajat atau 2,1 derajat atau 2,4 derajat itu kan. Artinya kalau sudah pada posisi itu, artinya 1 Ramadan sudah masuk. Jadi kalau hilal itu sudah di atas 0 derajat, terus 1 derajat atau setengah derajat, apalagi 2 derajat, 2,5 derajat, itu artinya pada hari itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Secara sains gitu kan. Jadi kalau misalnya selalu selalu basikareh dengan pandangan harus hilal itu dilihat dengan mata, walaupun membantu, apa tidak merupakan sebuah kemungkinan orang yang tidak puasa ketika hilal sudah di atas 0 derajat, 1 derajat atau 2 derajat atau 2,5 derajat itu, puasanya hari itu karena menunggu melihat hilal besok itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar. Nah, itu pertanyaannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada masa Rasulullah terjadi kasus menjelang sholat maghrib, menjelang mengimami sholat maghrib, Nabi bertanya kepada semua sahabat yang sudah hadir di dalam masjid, apakah ada di antara kalian tadi yang sudah melihat hilal sebentar ini? Nah, semua mengatakan tidak ada Rasulullah. Nah, ya sudah, kalau tidak ada besok kita belum akan berpuasa. Mari kita sholat maghrib. Nah, sholat maghrib, lalu zikir, istighfar, berdoa, lalu sholat sunat. Menjelang Rasulullah akan keluar masjid, seorang sahabat datang. Ya Rasulullah, saya tadi melihat hilal. Lalu Nabi tanya, kamu siapa? Kamu beriman, Allah saja yang Tuhan. Saya beriman. Kamu beriman, saya ini utusan Allah. Saya beriman. Ah, sudah, kesaksianmu diterima. Besok kita mulai berpuasa. Nah, jadi artinya apa? Satu orang saja yang melihat, sepanjang dia, kalau sekarang ini diangkat sumpah, Pak. Sepanjang dia diangkat sumpah oleh Kementerian Agama setempat, ya misalnya Kementerian Agama Kota atau Kabupaten atau KUA, begitu, nah, sudah diangkat sumpah dia, maka kesaksiannya diterima dan segera dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat. Sudah ada yang melihat hilal. Nah, jadi kan itu perintah Rasulullah. Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kalau sudah melihat hilal. Jadi kalau si A belum melihat, boleh jadi si B, boleh jadi si C sudah melihat. Oleh karenanya lah kesaksian itu tidak harus semua orang, cukup 1 orang. Itu sudah bisa diterima. Sungguh pun begitu. Ilmu hisab juga tidak boleh dikesampingkan sama sekali. Sebenarnya sama itu, Pak. Ilmu hisab maupun ru'yat itu dua-duanya apa? Ijtihad saja. Ijtihad itu hasilnya apa? Hasilnya relatif, nisbi, zonni. Tidak mutlak benar. Jadi karena tidak mutlak benar, ya sudah. Kita terima sajalah yang nisbi ini, karena itu baru batas kemampuan kita untuk bisa mengetahuinya. Nah, dengan diserahkan kepada kita untuk melihat hilal dan untuk ilmu hisab, artinya Allah memberikan kelonggaran untuk bolehnya kita menggunakan ijtihad. Jadi tidak harus dengan ilmu hisab, sebagaimana tidak harus dengan ilmu ru'yat. Dua-duanya sama-sama ada di dalam sunnah yang sahih, bahkan dalam satu hadis. Jadi sekali lagi,
Yang perlu kita kembangkan itu adalah sikap tasamuh, saling bertoleransi, tidak boleh menganggap paling benar kita, orang lain di luar diri kita salah. Oleh karenanya, mari kita sama-sama menghargai, menghormati cara-cara yang ditempuh oleh sesama saudara seakidah. Dengan begitu kita akan bisa berjiwa besar, insya Allah. Begitu Pak Ambiar. Barangkali begini Pak Ustadz ya. Iya Pak. Sekarang kan tingkat kemampuan ilmu pengetahuan itu kan sudah bisa menghitung. Benar Pak. Bisa menghitung kecepatan bumi mengelilingi matahari 107.000 km per jam itu bumi itu berlari mengelilingi matahari kecepatannya. Iya Pak. Kemudian berputar pada sumbunya dengan kecepatan 1.600 km per jam. Ya. Bumi itu mengelilingi matahari selama 365 hari, 5 jam, ya. 48 menit, 46 detik. Betul Pak. Itu yang disebut dengan 1 tahun. Setelah dibulatkan ke bawah, gitu kan. Dan bulan mengelilingi bumi dengan kecepatan 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik. Artinya sains begitu detailnya menghitung peredaran benda-benda langit itu. Nah, jadi kalau hitungan detail itu sudah diterima oleh para saintis pada umumnya, terutama yang ahli di bidang astronomi dan ilmu hisab, rasa-rasanya harus melihat bulan itu agak berlebihan Pak Ustaz. Iya. Jadi begini Pak, sehebat apapun ilmu pengetahuan tidak bisa menghasilkan sesuatu yang pasti. Tetap saja hasilnya adalah nisbi, hasilnya relatif, bahasa agama hasilnya zanni, tidak qat'i. Nah, yang tidak boleh kita mengqat'ikan satu penemuan dari ilmu pengetahuan, tidak boleh Pak. Zanni saja itu. Contoh Pak, dulu zaman kita kecil, kalau kita demam Pak, apa yang dilakukan orang tua kita terhadap kita? Diambil handuk kecil, direndam dengan air es, ditaruh ke kening kita. Sekarang apa kata dokter? Itu nasihat dokter dulu Pak. Sekarang apa kata dokter? Orang yang disiplin ilmunya sama. Itu salah katanya. Yang benar Pak, rendam itu dengan air suam-suam kuku, bukan dengan air es. Nah itu Pak, jadi ilmu itu selalu tumbuh dan berkembang. Karenanya ilmu itu relatif. Tidak stagnan, tidak berhenti begitu saja, belum final ilmu itu. Oleh karenanya lah sama-sama relatif. Melihat hilal relatif. Ilmu hisab atau ilmu falak relatif. Ya sudah, saling bertoleransi saja. Gitu Pak. Tidak berlebihan ru'yatul hilal. Kalau berlebihan tidak mungkin Nabi suruh kita. Ya, lihatlah bulan, kalau lihatlah hilal, kalau sudah nampak berpuasalah. Dan kalau sudah nampak beridul fitrilah. Berarti kita tidak patuh dong kepada Rasulullah kalau kita abaikan melihat hilal. Jadi dua-duanya dipakai Pak. Ilmu hisab dipakai, ilmu ru'yatul hilal dipakai. Kalau hasilnya berbeda, yang tahu mana yang benar itu Allah. Yang salah 1 pahala, yang benar 2 pahala. Nah, begitu Pak Ambiar Lani. Barangkali ini tambahan saja Pak Ustadz ya, tambahan setengah timota lah kurang lebih ya. Kalau di era modern ini kan, kalau misalnya kita naik ke puncak Burj Khalifah, ya sampai 1 kilometer itu. Ya. Kita kan sebenarnya untuk mengukur berapa ketinggian puncak Burj Khalifah itu dari atas, kan tidak perlu lagi membawa benang yang sepanjang itu juga. Tetapi cukup dengan perangkat yang alatnya sebesar korek api. Nah, di atas sudah diinformasikan Anda berada pada ketinggian sekian dari permukaan laut. Ataupun misalnya juga pilot pesawat terbang. Ketika dia mengudara pada ketinggian sekian ribu kaki, kan mengukur berapa tingginya dari permukaan laut kan tidak pakai benang juga dia kan. Cukup baca di monitor komputer gitu kan. Jadi kira-kira harus melihat berapa lama bisa itu pertanyaan Ustaz. Baik. Jadi saya kira sampai hari kiamat Pak. Sampai hari kiamat hadis Nabi ini akan diamalkan orang. Karena begini, ada orang yang masih berkutat terhadap teks ayat dan teks hadis. Tidak mau dia meninggalkan teks karena kemajuan ilmu pengetahuan. Contoh saja Pak, contoh. Kalau sekarang kita mungkin Bapak dan saya
menggosok gigi sudah pakai odol kan Pak? Iya. Tapi masih ada kawan kita menggosok gigi sampai hari ini dengan akar kayu siwa Pak. Karena dalam hadis itu tertulis siwa, dia memahami secara teks. Iya. Secara teks dia pahami. Nah itu tidak salah. Nah gitu. Ada yang memahami siwa itu artinya gosok gigi, sehingga boleh dengan odol dan sikat gigi. Nah itu kan pemahaman. Tapi bunyi teks adalah siwa. Nah jadi itu tidak bisa kita seragamkan Pak. Maunya kita seragam sih, tapi tidak bisa. Tidak bisa kita seragamkan Pak. Masih tetap beragam, dan beragam itu biarlah. Yang penting kita saling toleransi saja gitu. Karena dalam teks hadis begitu bunyinya. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian kalau sudah melihat hilal. Nabi bersabda begitu. Dan hadis itu diyakini berlakunya sampai hari kiamat, bukan hanya pada era Nabi saja. Nah, oleh karena itulah kalau saya pribadi Pak, saya ini kan anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tapi saya toleransi terhadap kawan-kawan di NU yang melakukan ru'yatul hilal, tidak ada masalah itu. Ya, karena itu bunyi teks hadis seperti itu, mau gimana kita? Kita termasuk orang yang patuh kepada hadis Nabi. Kawan memegang teks, kita memegang yang pemahaman dari teks. Ya silakan saja. Yang penting rasa berkawan, bersaudara sesama muslim itu tetap ruhama ubainahum. Saling mengembangkan sikap kasih sayang sesama muslim. Nah, ini yang perlu. Kalau kita berkutat, oh ini kemajuan pengetahuan sudah begini-begini, sekarang masa ngelihat hilal juga sama seperti era Rasulullah. Emang mau naik unta lagi berhaji, wah itu membuat jarak antara kita dengan sesama. Jadi yang tepat memang kita saling toleransi. Kalau kita mau memberi pengertian, ya silakan saja. Tapi tentu kawan juga akan bertahan dalam pendiriannya. Jadi itu yang penting tuh Pak, tasamuh, saling bertoleransi, gitu. Ya, mungkin mungkin udah cukup kali ya Pak Erlani. Udah kayaknya udah komplit nih penjelasan dari Ustadz Suhefri. Udah rangkok dan kayaknya menarik ya. Mungkin Adel perlu kita bikin sesi sekali berapa waktu gitu, kita tausiah dengan Ustadz Suhefri untuk menggali ilmu dan menambah pencerahan buat kita. Mungkin sudah ya Pak ya Adel ya. Ya. Sisi tanya jawabnya mungkin sudah, sisi diskusi yang sangat menarik menurut saya. Walaupun ini banyak yang keluar masuk gitu ya, tapi insya Allah apa yang kita diskusikan hari ini banyak sekali manfaatnya. Dan ada hal yang tadi saya sempat catat untuk Ramadan kali ini. Yang pertama adalah kalau besok kita masih hidup, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan, itulah kemuliaan yang harus kita syukuri. Yang kedua, kalau misalnya tahun lalu, waktu Ramadan lalu kita tertinggal dalam banyak hal, dalam ibadah, kalau sekarang dikasih Allah kesempatan, maka kita usahakanlah beribadah dengan optimal. Kemudian bagaimana caranya kita bisa maksimal beribadah? Anggaplah Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Anggaplah tahun depan kita belum tahu ketemu karena tidak tahu umur, sehingga kita bisa beribadah dengan optimal dan dengan beribadah dengan ilmu gitu ya Ustadz ya, tidak dengan warisan kebiasaan yang kadang-kadang mungkin banyak hal yang harus kita teliti dan kita pelajari. Mungkin khususnya saya nih Pariaman ya di kampung. Mudah-mudahan tetap ada ikhtiar untuk ke sana, karena hidup itu adalah perjuangan yang tidak putus sampai nafas kita lepas dari hidung. Ya, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Satu lagi, sumu tasihu gitu ya. Berpuasalah maka kamu sehat, dan kita mungkin sama-sama tahu sumu tasihu, sehat berpuasa itu seperti apa. Mungkin semua sudah punya ilmunya. Marilah sama-sama kita terapkan di Ramadan kali ini. Dan terakhir, terima kasih Ustadz Suhefri, terima kasih teman-teman semua, Kanda, Yunda yang sudah hadir. Ini juga terakhir ada dari Aceh, nih ada Ustadz Joni Harnedi, Pak dosen. Ada beberapa yang saya tidak kenal juga, ada Pak Akmal, ternyata juga ini Akmal Tulas, ada Farid dari Payakumbuh. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya yang memandu acara tadi, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan.
Kalau ada yang talongsong, mungkin apa namanya sudah lama tidak ketemu ya, ini sudah berapa minggu ini diskusi Pangilun kita ini kemarin absen. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini menjadi amal soleh, meningkatkan ibadah kita dan menjadikan kebaikan di sisi Allah. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Adel Wahidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.